Panggilan beribadah. Dengan penuh kasih, saya menjemput jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri. Karena Engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Di dalam terang-Mu Tuhan, kami hendak bersyukur, memuliakan Engkau, mengangkat piala keselamatan kami, dan membesarkan nama-Mu. Mari dengan gembira hati kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di dalam nyanyian suara gembira nomor 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Tuhan Raja Maha Baik. Mari kita habiskan ibadah kita di saat ini. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ya, kita memuji Tuhan bersama-sama dengan nyanyian Mazmur Aranu nomor 75 ayat 1 dan 2. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat disilahkan duduk kembali.
Kita akan mendengar pujian. Untuk kesempatan pertama disilahkan ukulele Paraklasis Wondana. Bye.
kuasa, tak mau dengar suara iblis yang melumpuhkan dan melemahkan iman percaya kita. Bersandar kepada firman-Nya, sebab Dia gembala kita. Kasih setia-Nya akan menaungi teluk ondaman. Bersama Tuhan kita bangkit, bersama Tuhan kita maju, bersama Tuhan kita bangun ondaman dalam hikmat pimpinan-Nya. Bersama Tuhan kita bangkit, bersama Tuhan kita maju, bersama Tuhan kita bangun ondaman dalam hikmat pimpinan-Nya. Bersama Tuhan kita bangkit, bersama Tuhan kita maju, bersama Tuhan kita bangun ondaman dalam hikmat pimpinan-Nya. Dalam hikmat pimpinan-Nya, dalam hikmat pimpinan-Nya. Terima kasih para pelayan dan para kantor yang memberkati. Bersama-sama kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kita ambil pada saat ini. Pertama-tama dari Mazmur 42 ayat 2-3 dan ayat 8, dan juga 1 Petrus 2 ayat pertama sampai 10. Bersama-sama kita berdoa. Bapak surga, pada saat ini Tuhan kami merayakan peristiwa yang besar, peristiwa akbar, di mana Injil-Mu boleh tiba di Teluk Ondaman. Kami kembali merenungkan makna Injil bagi kami, dan juga apa yang merupakan tugas kami bersama di tengah-tengah situasi saat ini sebagai orang-orang percaya, supaya kami semua menjadi pelaku-pelaku Injil dimanapun kita berada di Teluk Ondaman, dalam berbagai profesi, dalam berbagai situasi kehidupan, dan menjadi saksi Tuhan. Dan doa Tuhan, Kau boleh membuka semua Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh mengertinya. Kau buka dengan kuasa Roh Kudus hati kami, supaya kami boleh mengerti dan pulang dengan sukacita yang baru, kepastian yang baru, pengharapan yang baru, juga pembaharuan yang baru. Oleh karena kami telah mendengar Injil Kristus diperbaharui dan juga diutus menjadi pelaku-pelaku Injil. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Kita baca bersama-sama. Pertama-tama sesuai tema kita, yaitu Tuhan adalah pertolongan, pelindungan dan pertolongan kita, dari Mazmur 46 ayat 2, 3, 4 dan 8. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat 8. Tuhan semesta alam, Yahweh semesta alam, menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Selah. Berikut lagi dari 1 Petrus pasal 2 ayat pertama sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya,
batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah memperoleh belas kasihan. Shalom. Hari ini harinya Tuhan. Kita melihat sama-sama tema kita, Tuhan adalah penolong dan juga pelindung kita yang luar biasa. Di masa lalu kita boleh lihat bagaimana Injil telah masuk ke Teluk Bondama ini dalam kasih setia Tuhan. Kita mengalami perlindungan Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sehingga apapun yang terjadi, kita boleh yakin bahwa kita mempunyai Allah, penguasa dunia, yang terus akan memelihara kita selama-lamanya. Kalau kita melihat sejarah Bondama secara singkat, Injil masuk di Bondama, ada 3 kairos Allah, ada 3 kairos Allah yang penting, ada 3 waktu Allah yang khusus, yang spesial, yang istimewa bagi Teluk Bondama. Yang pertama adalah 4 Mei 1866, di mana kemudian Frans Moshe datang masuk ke Roswar, Jomber Roswar, membawa Injil untuk pertama kali dalam fase perintisan. Fase perintisan mula-mula untuk memperkenalkan Injil, juga kemudian diteruskan oleh Bing. Itu masa yang pertama, itu kairos pertama. Injil mulai menyentuh Teluk Bondama pada 4 Mei 1866, masih dalam masa perintisan. Jadi masa kairos, waktu kairos yang kedua, waktu Allah yang kedua yang sangat luar biasa, ada pada tahun 1907, akhir tahun 1907, awal 1908, dengan mimpi tangga surgawi dari Ayam Seba. Mimpi tangga surgawi Ayam Seba membawa perubahan yang drastis bagi tanah Papua, sehingga kemudian terjadi pergerakan Injil yang luar biasa, sehingga banyak orang kemudian inginkan agar Injil diberitakan di kampung-kampung. Sebelumnya Injil setengah mati, 50 tahun setengah mati, tidak ada hasil yang nyata. Lebih banyak sending-sending yang meninggal, para penginjil yang meninggal, kuburan yang ada daripada orang Papua yang menjadi percaya. Tapi waktu kairos yang kedua, setelah peristiwa mimpi tangga surgawi dan Ayam Seba pada tahun 1907 akhir tahun, maka ada gerakan rohani yang luar biasa di tanah Papua, sehingga bahkan kita kekurangan guru Injil, kekurangan Injil. Karena di mana-mana orang minta supaya orang datang menyampaikan membawa Injil. Karena saya sudah katakan bahwa dalam mimpinya, apa yang dikatakan oleh para sendeling itu benar. Kalau kau mau masuk surga, kalau kau mau berterima masuk surga, kau dengar apa yang dikatakan oleh sending mengenai Injil. Bukan soal sendelingnya, tapi soal Injilnya. Bahwa Injilnya yang membawa keselamatan. Itu waktu kairos yang kedua. Dan waktu kairos yang ketiga adalah waktu kairos yang saat waktu Allah yang khusus istimewa yang kita alami sekarang. Bahwa pada tahun 1925 kita tahu dengan batu peradaban dengan E.S. Keyner yang ada di Miei yang mulai membawa perubahan besar untuk peradaban Papua dalam hal berkaitan dengan pendidikan. Ada 3 kairos Allah yang terjadi di Teluk Bondama yang luar biasa. Mulai dari perintisan, lalu Moshe dan Bing kemudian lewat Ayam Seba yang luar biasa, bahwa pergerakan Injil yang luar biasa, dan juga kemudian lewat pendidikan oleh E.S. Keyner. Itulah latar belakang kita, sehingga Allah telah berkarya di Teluk Bondama ini. Maka sama-sama kita boleh mensyukuri akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita lihat situasi Bondama pada waktu itu adalah mirip dengan situasi jemaat-jemaat yang ditulis oleh Petrus di sini, jemaat-jemaat Galatia bagian utara, di Asia kecil, Turki utara bagian pada masa sekarang. Mereka jemaat-jemaat kecil yang semua juga datang keluar daripada kegelapan. Dan mereka juga mengalami kebiasaan dosa, dan mereka kemudian mengalami berbagai penindasan dan penganiayaan. Tapi bagus sekali digambarkan dengan drama yang fragmen yang luar biasa. Terima kasih untuk fragmen luar biasa, menggambarkan bagaimana Injil membawa perubahan di Teluk Bondama ini. Maka
Kita lihat bahwa situasi yang sama dialami oleh Petrus ketika dia menulis kepada warga jemaat di bagian Galatia Utara atau bagian Turki Utara pada masa sekarang. Mereka juga latar belakangnya dari kegelapan, daripada kepercayaan tahayul, roh-roh, kebiasaan dosa. Dan mereka juga tengah mengalami penganiayaan karena iman percaya mereka. Dan luar biasa bahwa kita tahu bahwa keselamatan Allah kita adalah Allah bangsa-bangsa. Sesuai Kejadian 12, Allah adalah Allah bangsa-bangsa yang mau menjangkau semua. Maka saya bahwa Petrus menekankan beberapa hal yang sangat penting yang berlaku juga untuk kita pada masa sekarang. Ada status istimewa, ada 4 status istimewa yang kita miliki sebagai orang percaya, dan 1 tugas mulia yang harus kita lakukan. Ada 4 status istimewa dan 1 tugas mulia yang tetap berlaku untuk kita pada masa sekarang. Karena kita sekarang memiliki suatu identitas yang baru. Kita menjadi ras yang baru, suku yang baru karena Yesus. Kalau dulu kita melihat kesukuan, maka sekarang kita melihat kepentingan kebersamaan. Karena apa? Karena Injil Yesus yang telah menyatukan kita. Maka Petrus berkata di sini dengan beberapa kata perintah. Buanglah, jadilah, datanglah, biarlah. Kita sama kita lihat ada 4 status istimewa dan 1 tugas yang secara istimewa khusus. Pertama adalah diselamatkan, sama dengan status diselamatkan dari kegelapan dosa masa lalu. Ayat pertama sampai 3 dan ayat 10 tadi. Diselamatkan dari kegelapan dosa masa lalu. Luar biasa. Masalah dunia adalah masalah dosa. Sejak Kejadian pasal 3, masalah terbesar manusia adalah dosa. Dan melalui kematian Yesus di kayu salib, maka telah selesai masalah dosa diselesaikan bagi mereka yang percaya dan memandang kepada Yesus. Sama, pada saat kita telah percaya pada Yesus, diselamatkan daripada kepercayaan sia-sia dan diselamatkan daripada dosa. Maka Petrus katakan, buanglah semuanya itu. Buanglah semua itu. Kenapa? Karena kita telah menerima keselamatan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, kepastian kehidupan kekal. Maka kita perlu mengingatnya terus-menerus dan mensyukurinya dari waktu ke waktu. Maka sangat penting kita membuang segala jenis kejahatan, segala jenis kepercayaan lama, segala jenis dengki, benci, iri hati. Harusnya kita tinggalkan semua supaya kita lihat bahwa kita telah diselamatkan daripada dosa. Dan juga sangat penting bahwa kita juga katakan bahwa harus terus kemudian bertumbuh dalam iman, mengejar susu yang murni. Artinya mengejar pengejaran yang benar yang berasal dari Tuhan. Jangan ikuti teologi Spanyol, teologi Spanyol separuh nyolong, teologi yang kelihatannya dengannya benar tapi ternyata salah. Hanya dengan cari yang murni, cari dari Alkitab, apa yang Alkitab katakan, sehingga kita sungguh-sungguh bisa bertumbuh dalam firman Tuhan. Maka kita menjadi orang-orang yang membuang masa lalu kita. Kita semua orang berdosa dengan cara yang berbeda, tapi Tuhan telah mengampuni kita saat kita datang kepadanya. Maka kita harus membuang, meninggalkan. Jangan tinggal dalam dosa, kasih tinggal sudah. Jangan molo terus dalam dosa, jangan terlingkar terus dalam dosa. Tinggalkan dan kemudian bertumbuh bersama dengan Yesus. Maka kita akan mengalami berkat Tuhan. Pertanyaan sejauh mana kita sudah sungguh-sungguh meninggalkan kepercayaan lama, meninggalkan kebiasaan dosa. Jangan seperti Yakreb. Yakreb ini curi malam-malam, curi di pendeta Yohanes. Malam-malam dia pergi curi di rumah pendeta Yohanes. Pendeta Yohanes sudah tua, dia pikun. Dia masuk, dia angkat laptop, dia angkat uang, dia angkat perhiasan. Pada saat dia sedang mencuri, pendeta Yohanes dia terbangun. Terus dia katakan, "Hei, kau pencuri. Bukankah kamu tahu bahwa pencuri adalah dosa?" Langsung Yakreb kaget dan dia kemudian gemetar. Dia bingung. Akhirnya dia rubah suara. "Saudara Yohanes, tidakkah kamu tahu bahwa aku akan datang seperti pencuri waktu malam?" Karena pendeta Yohanes sudah tua, agak pikun, dia pikir itu suara Yesus. Tuhan, engkaukah itu? Yakreb bingung lagi. Dia rubah suara lagi.
Yoi, yoi, sutau, masih tanya-tanya lagi. Nah ini, belum tinggalkan kebiasaan, mencuri, menipu, putar firman Tuhan lagi, pakai ayat firman Tuhan, talingkan lagi, bahaya. Maka pasal ini kita berkatakan, mari tinggalkan semua yang berkaitan dengan penipuan, fitnah, iri hati, memutarbalikkan firman Tuhan, membenarkan diri, dan tinggalkan semua. Amin. Yang pertama. Yang kedua, secara singkat di sini, kita dipersatukan setelah kita telah diselamatkan dari masa lalu kita berdosa. Kedua, dipersatukan dengan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus, sang batu penjuru yang berkenan kepada Allah. Kita baca di ayat 4, 6 sampai 8. Kita dipersatukan dengan Kristus. Kita bukan hanya diselamatkan oleh dosa, karena dosa, kita dipersatukan dengan Kristus. Itulah esensi iman Kristen. Hakikat iman Kristen adalah bahwa kita dipersatukan dengan Yesus. Karena yang akan berakhir, yang berarti sampai kekal adalah hubungan pribadi kita dengan Yesus. Bukan gelar kita, S1, S2, S3, S4, S lilin, S teler, S cendol, dan semua. Tidak ada gunanya. Yang berlaku hanya satu. Apakah kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat? Apakah Yesus menjadi Tuhan kita? Apa kita percaya pada Yesus? Itu yang akan berlaku kekal selama-lamanya sebagai jaminan kehidupan kekal. Maka jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus. Kau tidak ada pengantara lagi. Kau tidak ada pembela lagi. Hanya Yesus pembela kita di sorga. Maka kita dipersatukan dengan Kristus. Kita bersyukur bahwa Kristus adalah sang batu penjuru. Kita dipersatukan dengan Kristus. Dan sekaligus juga berarti bahwa batu penjuru ini sekaligus juga adalah batu peradaban yang sejati. Batu peradaban sejati adalah Yesus sendiri. Berarti semua kita, gereja, pemerintah, adat, semua harus menurut orientasi kepada Yesus. Supaya kita mengikuti peradaban yang sejati. Adat bagus, pemerintah bagus, gereja juga bagus. Tapi semua harus juga dikoreksi, juga harus bersedia dikoreksi oleh Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Karena itulah batu peradaban yang sejati. Karena itulah yang menjadi jaminan bagi kita. Dikatakan bahwa banyak orang menolak Yesus sebagai batu penjuru. Barang siapa yang menerimanya, dia menjadi selamat, dia menerima kehidupan kekal, dan dia akan mendapat kepastian keselamatan. Jangan jadi orang Kristen tanpa Kristus, KTK, jangan KTK, jangan Kristen tanpa Kristus, tapi Kristen yang dipersatukan dengan Kristus, sehingga terus-menerus kehidupan kita dikuasai oleh Yesus. Itu hal yang kedua. Setelah kita diselamatkan dari dosa, kedua kita dipersatukan dengan Kristus, sang batu penjuru. Ketiga, secara singkat, kita dibangun sebagai persekutuan pelayanan. Ayat 5, dibangun sebagai persekutuan pelayanan. Maka tujuan bahwa kita dibebaskan dari dosa, kita dipersatukan dengan Kristus, tujuannya adalah supaya kita bersama-sama, semua kita dibangun sebagai persekutuan pelayanan, sebagai batu-batu yang hidup. Ada batu penjuru, ada batu peradaban. Kita batu-batu yang mengelilingi batu peradaban atau batu penjuru Yesus, sehingga kita kemudian dalam persekutuan bisa menjadi pelaku-pelaku Injil dimanapun kita berada. Ini berarti bahwa kita semua, apapun pekerjaan kita, apapun situasi kita, kita semua bertanggung jawab sebagai pelaku-pelaku Injil. Injil bukan hanya disampaikan pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, bukan. Injil pada saat kita melayani orang kesehatan, sebagai guru, sebagai polisi, sebagai tentara, dalam pemerintahan, apapun pekerjaan kita harus berdasarkan kepada Injil. Sebagai pengusaha, sebagai apapun yang kita kerjakan, kita boleh menjadi pelaku-pelaku Injil. Semua kita penting, semua kita berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang telah penting. Katakan, saya telah kosong, saya telah kosong, saya telah kosong, saya telah kosong. Saya dibentuk, dibangun untuk persekutuan pelayanan. Kalau kita GKI mau maju, mau berkembang, harus terlibat semua. Kalau hanya andalkan pendeta dengan majelis, bahaya besar. Kita akan alami masalah besar. Semua kita dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan bersama-sama. Juga di tengah-tengah pemerintahan untuk membangun Teluk Gondama. Berarti semua harus terlibat. Semua ambil bagian. Bukan mengeluh, tapi memberikan yang terbaik bagi Teluk Gondama. Sehingga ada kemajuan bagi Teluk Gondama. Maukah kita menjadi batu-batu yang hidup? Kita jadi orang-orang yang punya peran di tengah-tengah pelayanan gereja maupun juga di tengah-tengah peranan pembangunan Teluk Gondama ini. Yang keempat, secara singkat pada pagi hari ini,
siang hari ini, menjadi bangsa yang terpilih, kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Ayat 9. Suatu status istimewa sekali. Kita menjadi bangsa yang terpilih, kita menjadi yang kudus, imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Artinya apa? Pada saat kita percaya kepada Yesus, kita berada dalam Yesus sang batu penjuru, kita telah sungguh-sungguh menerima Dia, maka kita menjadi bangsa yang terpilih. Kenapa? Karena Yesuslah Israel yang sejati. Israel yang sejati adalah Yesus sendiri. Pada saat kita berada dalam Yesus, maka kita adalah bangsa yang terpilih. Kita orang Hondama, orang Biak, Toraja, orang Serui, apapun kita, siapapun kita terpilih karena berada dalam Yesus. Jadi jangan sampai kita keluar daripada Yesus. Makanya juga dalam tata gereja GKI ditekankan bahwa kitalah imamat yang rajani, bahwa kita bersama-sama tugas bersama, bahwa seluruh warga jemaat dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan. Pada perjanjian lama itu hanya orang-orang khusus, hanya para Lewi saja, para imam. Sekarang tidak. Revolusi perjanjian baru mengatakan bahwa seluruh warga jemaat dipanggil karena telah memiliki Roh Kudus, dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan bersama-sama. Kamu artinya semua. Bukan kamu hanya pendeta, kamu hanya majelis, bukan. Kamu semua orang percaya, kamulah bangsa terpilih, imam rajani, dan umat punya Allah. Kamu kudus karena Yesus kudus. Kamu benar karena Yesus benar. Kamu mulia karena Yesus yang mulia. Dan semua adalah kalau kita berada dalam Yesus sang batu penjuru. Amin. Maka pada saat ini masa-masa kita berkeputusan bahwa kita mau terlibat, kita mau sungguh-sungguh tahu kita punya status istimewa. Kita orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah diselamatkan oleh berdosa, dipersatukan dengan Yesus. Dan kemudian juga telah dibangun dalam persekutuan pelayanan. Dan kita menjadi suatu bangsa yang terpilih. Artinya apa? Kita di Papua saat ini, kita dipersatukan di Papua oleh karena menjadi ras yang baru. Kita boleh bangga dengan suku kita, kita boleh bangga dengan marga kita, tapi pikiran kita harus mementingkan Papua secara keseluruhan. Untuk Wondama, terpikirkan marga kita boleh, tapi harus pikirkan kepentingan Teluk Wondama secara keseluruhan. Jangan hanya pikir, jangan pima, jangan hanya pikir marga, jangan hanya pisu, pikir suku, jangan hanya pidi, pikir diri, jangan hanya pikir kuasa sampai pikun, karena pikir kuasa. Kita harus pikir Papua, supaya Papua mengalami kemajuan tanah Papua. Dan juga memikirkan kepentingan Wondama secara keseluruhan. Kita boleh bangga dengan suku kita, tapi kita sekarang sebagai orang percaya disatukan dalam ras yang baru, yaitu dalam satu bangsa yang baru. Meskipun kita punya banyak suku, kita adalah bangsa yang baru dalam Kristus. Jangan kita pipeng, jangan kita pikir pendek. Kita harus pikir panjang ke depan. Lihat kemajuan bagi kita. Kalau kita pipen, kita akan talingkar dan bolo bersama-sama. Makanya kan kita baca di sini bahwa katakan bahwa kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita tahu nubuatan Kain di sini, barang siapa yang dengar-dengaran akan melihat tanda heran ke tanda heran. Betul nggak? Kenapa Kain bilang itu? Itu nubuatan yang luar biasa. Sekaligus Kain tahu orang Belanda, orang Jerman, orang Papua juga kepala batu, dan seringkali tidak mau dengar-dengaran. Berarti kalau kita dengar-dengaran pada firman Tuhan, orientasi firman Tuhan, maka kita akan alami tanda heran ke tanda heran. Tuhan akan berkati kita. Tapi kalau kita tidak mau dengar firman Tuhan, kita akan heran sendiri. Kita akan heran sendiri, akan bingung sendiri. Kalau kita kepala batu, kita akan talingkar sendiri. Makanya sangat penting harus dengar-dengaran kepada firman Tuhan, orientasi kita. Makanya dalam Mazmur 133 dikatakan, "Ini matov rumanayim shewet achim gamiahat." Lihatlah betapa indahnya dan eloknya jika kita bersekutu bersama-sama, maka Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Berkatnya akan turun atas kita seperti embun. Nah, embun bagaimana? Embun selalu merata. Tidak ada embun tidak merata. Embun sifatnya di pagi hari, dia merata membasahi semua. Artinya berkat Tuhan akan terkena kepada seluruh Teluk Wondama. Semua akan kena kalau kita sungguh-sungguh dengar-dengaran pada firman Tuhan. Kalau kita tidak dengar-dengaran,
maka hanya sebagian yang akan mengalami berkat Tuhan, yang lain tidak. Maka sangat penting, dengar-dengaran, maka berkat Tuhan, kemajuan, kebaikan, kedamaian, kesejahteraan akan terjadi di Teluk Wondama kalau kita sungguh-sungguh dengar-dengaran orientasi pada firman Tuhan. Amin. Maka jangan kita kepala batu, kita bersedia dikoreksi oleh firman Tuhan. Maka Tuhan janjikan Dia akan memberkati kita, karena kitalah kepunyaan Allah. Dan terakhir saya singkat di sini, bahwa kita kemudian diberikan tugas yang mulia, menyampaikan berita kebaikan, berita keselamatan pada semua orang, menyampaikan perkara-perkara yang besar yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Kita baca dalam pasal 9b. Tugas kita bersama adalah menyampaikan perkara-perkara yang besar yang Tuhan telah lakukan. Apa artinya itu? Artinya menyampaikan Injil Tuhan, berita kepastian pengampunan, berita kepastian bahwa dalam Yesus kita menang atas kuasa-kuasa kegelapan. Itu juga berarti bahwa kita juga menang atas dosa, ada kepastian kehidupan kekal, dan juga ada kepastian, juga berarti Injil juga berarti perkara besar Yesus. Apa yang Yesus buat, Dia juga menolong orang miskin, Dia menolong orang yang sakit, Dia menyembuhkan mereka, Dia juga mengusir roh jahat, Dia juga memberi makan mereka yang kekurangan. Artinya tugas utama kita, perkara-perkara yang terbesar, meniru Yesus ada 4 hal. Gereja Tuhan dimanapun berada, kalau mau maju, kalau mau berkembang, pekerjaan Tuhan yang utama ada 4 pekerjaan Tuhan yang utama: penginjilan, pengajaran, pastoral, dan sosial diakonia. Penginjilan, pengajaran, pastoral, dan sosial diakonia. Itu tugas utama gereja. Yang lain semua itu hanya tambahan, hanya sekunder. Jangan yang sekunder lambung jadi yang primer. Jangan organisasi dan lain jadi yang paling penting. Jangan sampai hal-hal lain yang merugikan kita. Jangan sampai hal-hal yang kemudian mempengaruhi kita. Gereja bertumbuh hanya kalau ada penginjilan, ada pengajaran, ada pastoral, memperhatikan semua orang yang kebutuhan, dan pelayanan sosial diakonia yang luas. Artinya memperhatikan soal kebutuhan kesehatan, soal ekonomi, soal pendidikan, soal hukum, dan lain-lain. Artinya ini yang utama. Penginjilan, pastoral, pengajaran sosial diakonia harus diterjemahkan dalam situasi kita pada masa sekarang. Itu tugas kita. Maka Tuhan katakan, berkat Tuhan pasti akan mengalir. Kita pasti punya masa depan. Kita pasti akan bertumbuh. Kita pasti punya masa depan. Maka sangat penting sama-sama kita pada pagi hari ini, kita buat satu komitmen. Kita mau bersyukur tentang apa yang Tuhan lakukan di masa lalu. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah membawa Injil ke Teluk Wondama ini. Tapi juga bukan berarti hanya melihat ke belakang. Kita juga mau berubah pada saat ini dan melihat ke depan. Kita mau jadi orang-orang yang bersyukur karena kita telah diselamatkan dari dosa. Kita dipersatukan dengan Kristus, batu penjuru, batu peradaban kita yang sejati. Kita dibangun dalam persekutuan pelayanan. Dan kita kemudian juga menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Apa arti imamat? Artinya kita bisa menyampaikan firman Tuhan pada orang lain, bisa membawa kedamaian firman Tuhan pada orang lain, kita bisa membawa berkat bagi orang lain. Kita menjadi pelaku-pelaku Injil dimanapun kita berada. Maka setiap kita berharga di mata Tuhan. Gereja kita dimanapun ada, kita harus sungguh-sungguh menggerakkan warga jemaat kita, sehingga masing-masing tahu bahwa tugasnya adalah sebagai pelaku-pelaku Injil membawa berkat bagi Teluk Wondama, GKI Tanah Papua, tapi juga Tanah Papua secara keseluruhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Mari sama-sama kita katakan saat ini, Tuhan adalah pertolongan dan perlindungan kita. Dia telah membuktikan diri di masa lalu, dan Dia tetap akan menyertai kita asal kita dengar-dengaran, asal kita mau tetap setia kepada Dia. Kita mau sungguh-sungguh mensyukuri keselamatan yang diberikan, membuang masa lalu kita, meninggalkan masa lalu kita. Kita mau dipersekutukan, dipersatukan dengan Kristus. Dan kemudian kita juga mau dibangun sebagai persekutuan pelayanan dalam kesehatian, dalam kebersamaan, sebagai suatu ras yang baru. Dan kemudian kita menjadi pelaku-pelaku Injil, sebagai imamat-imamat yang rajani, yang kemudian menyampaikan perkara besar dalam kasih Tuhan, menyampaikan pelayanan-pelayanan sosial diakonia, pastoral, penginjilan dan pengajaran, kesehatan,
pendidikan, dan semua bidang lain ekonomi. Semualah bidang-bidang memberikan harga diri bagi orang Papua. Sehingga orang Papua tahu saya bisa, saya mampu, karena Kristus bersama-sama dengan saya. Saya telah kosong, karena Yesus tinggal dalam saya. Bersama-sama kita buat komitmen. Kita mau meninggalkan masa lalu kita, membuang semua kebiasaan dosa. Kita mau terus bersekutu dengan Yesus. Kita mau dipersatukan dalam pelayanan, dibangun dengan pelayanan. Dan kita mau bersama-sama menjadi pelaku-pelaku Injil, mewartakan berita Injil lewat perkataan kita, lewat hidup kita, lewat tindakan kita, lewat profesi kita, sehingga kita jadi berkat bagi orang lain. Maka pasti berkat Tuhan akan turun dan menaungi kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat memperingati dan merayakan ulang tahun yang ke-159 Injil masuk di Teluk Wondama. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Izinkan kami selaku Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Klasis Wondama untuk menyampaikan laporan Panitia Hari-Hari Besar Seklasis Wondama pada pelaksanaan kegiatan peringatan HUT PI ke-159 tahun 2025. Hadirin sekalian yang saya kasihi dan hormati, mengawali penyampaian laporan panitia ini, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dan Gembala Agung yang telah menyatakan kasih, anugerah, hikmat, berkat, serta penyertaan dan perlindungannya dalam kehidupan kita semua. Sehingga hari ini kita boleh berada di kawasan Bukit Aitumieri untuk melaksanakan ibadah peringatan HUT PI ke-159 tahun 2025 dalam suasana penuh sukacita persaudaraan yang rukun. Tema HUT PI ke-159 tahun 2025 tanggal 4 Mei adalah Tuhanlah pertolongan dan perlindunganku, yang diambil dari nyanyian rohani 159. Adapun subtemanya adalah memperingati 159 tahun Injil masuk di Teluk Wondama. Kita menata pelayanan di gereja dan masyarakat menuju Wondama sebagai tanah peradaban yang aman dan sejahtera. Sedangkan maksud dan tujuan HUT PI ke-159 tahun ini adalah, yang pertama, kita mensyukuri kasih Tuhan Yesus Kristus, anugerahnya dan penyertaannya bagi kehidupan kita orang Wondama lewat pekabaran Injil. Yang kedua, meneguhkan iman umat Kristen di Kabupaten Teluk Wondama untuk terus menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab umat Kristen di Teluk Wondama untuk selalu hidup dalam persekutuan yang rukun, bersaksi, dan melayani. Yang keempat, menjadi momentum profetik menuju perayaan 1 abad nubuatan Ishak Samuel Kene pada bulan Oktober 2025 dan pelaksanaan sidang sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang ke-19 tahun 2027. Hadirin sekalian yang saya kasihi dan hormati, untuk mensyukuri kasih Tuhan atas HUT PI Wondama ke-159, panitia telah melaksanakan berbagai perlombaan dan kegiatan yang melibatkan warga GKI seklasis GKI Wondama, di antaranya 1. Lomba pengucapan pengakuan iman GKI di Tanah Papua antar pelayan firman yang dilaksanakan pada tanggal 24 April
2025. Yang kedua, lomba cerita Tom dan Regi tingkat anak dan remaja yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 April 2025. Yang ketiga, lomba suling tambur yang dilaksanakan tanggal 28 April 2025. Yang keempat, lomba cerdas cermat Alkitab tingkat jemaat yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025. Yang kelima, lomba vokal grup akustik tingkat jemaat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2025. Yang keenam, seminar refleksi tantangan dan harapan terang Injil tanggal 2 Mei 2025. Yang ketujuh, kebaktian penyegaran iman oleh Bapak Pendeta Rainer Suderman pada tanggal 3 Mei 2025. Dan hari ini 4 Mei, puncak peringatan dengan kita melakukan ibadah syukur di lokasi Batu Peradaban Aimelieri. Hadirin sekalian yang saya kasihi dan hormati, mengakhiri laporan panitia hari-hari besar gereja Klasis GKI Wondama dalam pelaksanaan HUT PI Wondama ke-159 tahun, izinkan saya mewakili panitia menyampaikan ucapan terima kasih kepada satu, pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang telah mengalokasikan anggaran dana hibah dari APBD tahun 2025 sebesar 375 juta untuk pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan pada momen HUT PI ini. Yang kedua, juga kami menyampaikan terima kasih kepada Badan Pekerja Klasis Wondama yang telah memberikan kepercayaan kepada kami panitia hari-hari besar gerejawi tahun 2025 untuk melaksanakan perayaan HUT PI ini. Yang ketiga, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah berpartisipasi mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang diadakan oleh panitia HUT PI ke-159 tahun, dan semua pihak yang kami tidak sebutkan satu persatu yang berkontribusi dalam membantu kami panitia menyukseskan terlaksananya seluruh rencana kegiatan yang sudah direncanakan dan dilaksanakan. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman panitia atas kebersamaan kita, atas kerjasama kita dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang kita sudah putuskan bersama, walaupun di sana sini ada kekurangan-kekurangan yang timbul. Panitia juga tak lupa menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama penyelenggaraan HUT PI ke-159. Kiranya kekurangan kami menjadi bahan guna perbaikan di pelayanan-pelayanan kami ke depan. Akhir kata, dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Papua Barat untuk memberikan sambutan dan juga melonsing pembangunan kembali atau revitalisasi beberapa bangunan dalam kawasan Aitumery sebagai bentuk kesiapan satu abad nubuatan Ishak Samuel Kene tahun 2025 dan pelaksanaan sidang sinode GKI di Tanah Papua tahun 2027. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Gembala yang agung, senantiasa memberkati, memberikan kepada kita semua hati yang setia, hati yang taat, hati yang jujur, hati yang dengar-dengaran, dan selalu rajin bekerja untuk menyatakan
rencana dan maksud Tuhan di atas tanah ini. Selamat merayakan HUT PI yang ke-159 tahun di Kabupaten Teluk Bondama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi tahun 2025 Peter Lambe. Tentang istilah sejarah dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari sebuah istilah Inggris itu story. Itu dia, story itu cerita. Jadi sejarah itu artinya sebuah cerita tentang dia ini siapa, dia ini Tuhan. Jadi kita ada di sini adalah untuk memperingati ulang kisah tentang dia, kisah tentang yang kehadirannya melalui pemberitaan Injil di kawasan ini. 159 tahun, jadi beda 11 tahun. 11 tahun sebelumnya itu pada 5 Februari 1995 Injil masuk ke sana. 11 tahun kemudian Injil masuk ke sini. Jadi DKT pertama sejarah pengabaran Injil itu ada di Teluk Bawen dan Bondama. Oleh sebab itu sebenarnya secara tegas saudara-saudara yang mendiami teluk ini, saudara harus lebih banyak bertanggung jawab atas kehadiran itu. Sederhana, saudara yang pertama berjumpa dengan Injil itu. Saudara yang harus pertama-tama membuktikan bahwa di tanah ini Injil sudah hadir 129 tahun yang lalu. Halo? Saudara harus membuktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Alkitab mencatat sebuah contoh. Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9. Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Cara membuktikan bahwa Injil yang adalah terang itu sudah datang di sini. Ini buktinya. Mengapa? Sebab terang hanya membuahkan apa? Kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu ayat 9. Jadi itu pernyataan pertama dari saya atas nama Badan Delegasi Model DKI dan Papua. Saudara-saudara di kawasan ini yang pertama-tama harus membuktikan bahwa Injil lebih dahulu tiba di tempat ini. Karya Allah lebih dahulu nyata di tempat ini. Walaupun secara tidak langsung memang itu ada bukti-buktinya. Banyak anak-anak dari teluk ini yang hebat-hebat, sekolahnya tinggi. Ya? Ada kan? Sekarang sudah tambah banyak. Tuhan memperkenankan kabupaten ini kemudian dipimpin oleh anak-anak dari teluk ini. Itu juga bukti ya. Dia sudah datang 189 dari tahun yang lalu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau 159 tahun ini adalah usia manusia, maka sepertiga dari usia ini atau usia orang laki-laki atau perempuan yang berusia 159 tahun dia sudah tidur menurut mereka. Saudara perhatikan kata saya, dia sudah tidur 53 tahun. Karena sepertiga dari usia kita ini kita pakai tidur. 3/4-nya ya itu karya-karya Tuhan. Ya, saya kasih contoh ya. Mazmur 127 ayat 2. Percuma kamu bangun pagi-pagi, duduk dulu sampai malam, dengan memakan roti yang diperoleh dengan susah payah.
sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu itu. Jadi orang-orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak pernah tidur. Sebab mereka tidak merasakan dan menikmati secara langsung rahasia keajaiban Allah. Tuhan beri kita 16 jam dan dia pakai dalam jam. Jadi kalau sudah pakai 16 jam, jadi ya, nanti setelah teknik kesulitan sakit penyakit dan sebagainya, dia telah menentukan berkat-berkat bagi yang dicintainya pada waktu itu. Jadi sudah 16 jam tidur, dalam menjamin tenaga Tuhan pakai untuk menyempurnakan apa yang sudah saudara kerjakan, melengkapi apa yang sudah kerjakan, atau mengatakan apa yang belum sudah kerjakan. Harus kita sebagai orang yang percaya. Bapak Ibu saudara yang dikasih, momen ini juga penting untuk membawa kita merenungkan bagaimana hal-hal besar terjadi dalam sejarah perjumpaan Injil dengan nenek moyang kita melampau sangat dengan Tuhan juga berkenan bahwa 159 tahun yang lalu kita tidak menikmati dan melihat perubahan seperti pada hari ini. Tetapi ini terjadi dalam sejarah bagaimana Tuhan memelihara segala yang ada di hidup kita. Tuhan juga memelihara semua karya-karya kita. Sebab berkarya atau bekerja itu adalah kemampuan Tuhan. Adam ditempatkan di Taman Eden dengan maksud untuk melakukan dua hal. Pertama, dia mengusahakan, dan kedua, dia memelihara apa yang usaha. Jadi bekerja dan memelihara itu dua hal yang harus sama-sama dilakukan. Pekerjaan atau sebuah perubahan, sebuah aktivitas akan menjadi bencana ketika dia tidak diikuti oleh sebuah upaya pemeliharaan. Sebaliknya, sebuah pemeliharaan tanpa perubahan perkembangan aktivitas dan pembangunan, dia hanyalah sebuah monumental. Disaksikan tanpa dimaknai seperti itu. Bapak Ibu saudara, saya merasa bahwa 159 tahun dan tahun ini tahun ke 69 atau 99 sekitar menuju peradaban satu abad peradaban di wilayah ini. Kita mesti merenungkan ulang bagaimana Tuhan bekerja dan karya-karya itu terus harus terus. Kita juga tidak bisa melihat apakah 159 tahun yang lalu itu sudah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di bawah Tuhan ini. Semua yang berlangsung dalam ketidaktahuan manusia pun diketahui oleh Allah. Segala yang berlangsung di bawah matahari berada di dalam rencana Allah. Itulah sebabnya kita bekerja dengan berharap pertolongan dari Tuhan. Marilah sebagai warga gereja kita hadir hari ini tidak kita untuk menopang seluruh rencana perubahan dan pembangunan di kabupaten kita yang cinta. Kabupaten kita yang berubah. Sebab Tuhan 129 tahun yang lalu memang telah merencanakan sesuatu bagi kita. Marilah kita sambut kehadiran Tuhan di masa lampau dan seluruh masa depan kita dengan memberi diri
dan ikut serta bertanggung jawab dalam segala rencana. Oleh sebab itu siapa yang berpengetahuan dia harus menjelaskan apa yang berlaku. Siapa yang berpendidikan dia harus menceritakan apa yang pembangunan. Tanpa itu semua tidak bermakna dan upaya menjadi angin. Jadi kita semua di sini kita pertama-tama mari hadir sebagai penterjemah perubahan. Kita jelaskan segala hal yang berkepentingan untuk sebuah perubahan perkembangan supaya masyarakat kita yang menjadi sasaran pembangunan dapat menerimanya. Dan itu masyarakat kita sulit menerima perubahan itu. Bahkan mereka dapat menganggap perubahan pembangunan itu sebagai sesuatu hal yang merampas hak mereka. Ini kamu mau kita bersama. Siapa yang menjelaskan, siapa yang berpendidikan dan dapat menceritakan apa itu perubahan, apa itu tidak bisa. Kenapa? Sebab kecerdasan itu diturunkan dari seorang perempuan, bukan laki-laki. Kecerdasan itu hadir dari seorang perempuan dalam kandungannya. Telah ditetapkan kecerdasan dan keadilan. Sebab seorang perempuan yang kemudian mengandung, dia berbagi keadilan antara dirinya dan janinnya di kandungan. Jadi kalau seorang perempuan tidak mendapat hal yang harus dialami selayaknya sebagai seorang perempuan dalam komunitasnya, maka keturunannya, anak-anak yang dilahirkannya nanti tidak cerdas. Dia hidup dalam tekanan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam intimidasi. Jadi marilah kita memberi ruang yang cukup bagi perempuan di kabupaten ini supaya kita melihat bagaimana cara Tuhan yang penuh kasih dan kuasa itu menuntun menyertai sebuah masyarakat, sebuah bangsa, sebuah negara. Jadi perkembangan itu patokannya adalah perempuan. Dalam etika Kristen dan teologi Kristen itu Yesus bangkit pertama-tama dan menampakkan diri kepada perempuan, bukan kepada laki-laki. Kalau saudara urut sampai ke belakang, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu peperangan dimulai biasa. Perempuanlah yang pertama berperang melawan ketidakadilan, kegelapan dan berbagai macam hal. Sebab Tuhan telah menjustis keturunanmu dan keturunan ular itu akan berperang. Oleh sebab itu memang perempuan diberi waktu dan ruang yang sangat besar dalam perencanaan keselamatan. Maka di 169 tahun ini, mengapa tidak kita membuka dan memberi ruang itu bagi perempuan-perempuan di wilayah ini. Atas nama para pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih bagi pemerintah daerah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Montana, bahkan seluruh pimpinan organisasi, pimpinan OPD di kabupaten ini yang memberi perhatian bagi segala upaya pengembangan bagi wilayah ini. Sebab pengembangan yang dikerjakan bagi masyarakat di kabupaten ini ada di dalamnya warga gereja dan secara langsung juga menikmati berkat Tuhan pemerintah dan segala program pembangunan di tempat ini. Mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan sebuah statement. Laki-laki membangun rumah
tetapi perempuanlah yang merubah rumah menjadi tempat tinggal. Shalom dan selamat ulang tahun 1999. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Sekretaris Umum Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, mohon izin saya menyampaikan sambutan atau membacakan sambutan Gubernur Papua Barat mewakili Bapak Gubernur. Oleh karena Bapak Gubernur pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini tidak dapat hadir secara langsung karena sejumlah agenda yang harus beliau jalani sebagai kepala daerah dan juga sebagai gubernur. Yang saya hormati Ketua Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang pada kesempatan berbahagia ini dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Umum Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Bapak Pendeta Kaigere. Yang saya hormati para pimpinan denominasi gereja yang berkenan hadir pada perayaan 159 tahun Pekabaran Injil di Teluk Pondama. Yang saya hormati para anggota Badan Pekerja Sinode wilayah 1 sampai dengan 12 GKI di Tanah Papua. Secara khusus pada kesempatan ini dihadiri secara langsung oleh anggota Badan Pekerja wilayah 6 Bapak Pendeta Albert Rumarope. Yang saya hormati Badan Pekerja Klasis GKI Pondama. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Teluk Pondama beserta Ibu. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Teluk Pondama juga beserta Ibu. Yang saya hormati jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Teluk Pondama. Yang kami hormati Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Pondama. Yang saya hormati dan juga berkesempatan hadir pada perayaan 159 tahun masuknya Injil di Teluk Pondama atau Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan Bapak Wirinusa. Yang saya hormati dan hadir bersama-sama dengan kita Bapak Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Bapak mantan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Bapak Markus Waran yang saya hormati, saya kasihi, Bapak mantan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Pondama beserta Ibu, Bapak Andi Kaikatui beserta Ibu, pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Teluk Pondama yang kami hormati, para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Teluk Pondama yang kami hormati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Teluk Pondama yang kami hormati, Ketua
GOW Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati Ketua Bayangkari Kabupaten Teluk Pondama, yang kami hormati Ketua Persib Kartika Chandra Kirana Teluk Pondama, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan se-Kabupaten Teluk Pondama, dan seluruh warga jemaat, tamu undangan, hadirin warga Kabupaten Teluk Pondama yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas anugerah dan kasih setianya. Kita semua diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam ibadah syukur peringatan 159 tahun masuknya Injil di Pondama, tanah peradaban yang diberkati. Momentum peringatan HUT Pekabaran Injil ke-159 tahun yang kita laksanakan di hari ini bukanlah sekedar seremoni keagamaan semata, melainkan sebuah tonggak sejarah yang sangat penting, sejarah yang tidak hanya membentuk kehidupan rohani masyarakat Pondama, tetapi juga turut membangun fondasi sosial, budaya, pendidikan, bahkan peradaban di wilayah ini. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, 159 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 Mei 1866, Injil untuk pertama kalinya diberitakan di tanah ini dan menjadi titik awal transformasi luar biasa yang kita rasakan hingga hari ini. Masuknya Injil ke Pondama merupakan bagian dari sejarah panjang perjalanan Kristen di tanah Papua. Setelah Injil pertama kali didaratkan oleh misionaris Otto dan Gessler di Pulau Mansinam pada 5 Februari 1855. Kabar baik itu kemudian terus berlanjut ke Pulau Mioswa, Pondama, lalu menyebar ke seluruh penjuru tanah Papua. Di tanah ini, Injil tidak hanya disambut dengan semangat iman, tetapi juga diterima sebagai cahaya baru yang membuka wawasan dan harapan masyarakat akan kehidupan yang berkeadaban. Melalui tangan para pekabar Injil, masyarakat mulai mengenal huruf, angka, tata kelola hidup bersama, dan hingga konsep pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Dengan demikian, Injil bukan hanya menjadi kabar keselamatan rohani, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju transformasi sosial dan kemajuan peradaban. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita semua patut menghayati nilai-nilai perjuangan para penyebar Injil terdahulu, para misionaris, guru-guru Injil, dan para pendeta yang dengan penuh pengorbanan meninggalkan kenyamanan pribadi mereka demi menjawab panggilan iman untuk melayani masyarakat Teluk Pondama. Semangat itulah yang harus terus kita jaga dan wariskan kepada generasi muda di tanah Papua pada umumnya, khususnya di Kabupaten Teluk Pondama, dengan peringatan yang kita lakukan bersama di hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya bersama rombongan untuk tiba
tiba di Wasio untuk menghadiri perayaan 159 tahun pekabaran Injil ini. Harus bangun sejak pagi tadi. Bahkan ada di antara rombongan itu yang bangun sejak jam 2 pagi. Lalu perjalanannya kurang lebih 3 jam kami tiba di Wasio. Hari ini kita bisa dengan mudah, dengan 3 jam sudah dari Manokwari tiba di Wasio. Dengan teknologi yang juga lompatannya sudah sangat luar biasa. Bayangkan 159 tahun yang lalu, bagaimana keadaan Wasio, bagaimana keadaan di Bukit Aitubiri. Tetapi mereka, para misionaris itu, dengan tidak mengenal rasa takut, dengan niat pengabdian yang luar biasa, dan hanya memohon penyertaan Tuhan, datang hingga ke tempat ini untuk menyebar, untuk mengajarkan sebuah peradaban yang luar biasa. Semangat itu, oleh karena itu, mari kita jadikan semangat untuk terus bertransformasi di era yang luar biasa pesat majunya saat ini. Karena tanpa kita berbenah diri, tanpa kita mau terus belajar, memompa atau mau menata diri kita, kita akan tertinggal. Semangat 159 tahun ini, sekali lagi mari kita jadikan sebagai modal untuk kita songsong Kabupaten Teluk Pondama yang semakin maju di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, peringatan 159 tahun ini juga menjadi momentum reflektif dan profetik, karena kita diajak untuk mengenang kembali bagaimana terang Injil membawa perubahan besar bagi masyarakat Pondama. Dan profetik karena kita juga ditantang untuk melihat ke depan bagaimana kita dapat mempertahankan kasih Injil dalam kehidupan sosial yang lebih adil, lebih harmonis, dan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ingin menegaskan bahwa pemerintah daerah, khususnya pemerintah Provinsi Papua Barat, terus berkomitmen untuk mendukung kerja-kerja kemanusiaan dan pelayanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan, termasuk gereja. Kami percaya bahwa pembangunan manusia Papua tidak bisa dilepas dari nilai-nilai spiritual dan moral yang kuat. Dalam semangat itulah kami terus mendorong kolaborasi yang erat antara gereja, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan testimoni terkait dengan pernyataan barusan. Kebijakan nasional saat ini, Bapak Presiden ingin memaksimalkan hasil-hasil pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya, sumber keuangan yang dimiliki saat ini.
Salah satu kebijakannya kemudian melakukan efisiensi yang terdampak sampai kepada seluruh pemerintahan, bahkan saya kira di Ondama, termasuk di Provinsi Papua Barat. Dalam kebijakan efisiensi itu tentu banyak hal yang akan mengalami pergeseran. Setelah proses pelantikan kami beberapa saat yang lalu bersama-sama dengan Bapak Bupati dan Wakil Bupati di Jakarta, lalu setelah mengikuti retret di Magelang, lalu setelah kembali mengawali pemerintahan, lalu setelah itu sebelum mengawali atau sebelum melaksanakan pemerintahan, Bapak Gubernur panggil sejumlah pimpinan OPD terkait dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Ada dana atau alokasi dana yang oleh karena pergeseran lalu harus ditata ulang, harus dialokasikan ulang. Dalam alokasinya, petunjuk Bapak Domingus Mandecan, Gubernur Papua Barat itu ada beberapa poin. Tetapi yang pertama adalah memastikan pemerintahan harus berjalan. Pelayanan pemerintahan harus berjalan. Dan yang kedua, Bapak Gubernur ingin memastikan bahwa pelayanan oleh lembaga-lembaga sosial dan keagamaan itu harus juga berjalan dengan topangan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat. Jadi, komitmen untuk mendukung, komitmen untuk mendorong, memfasilitasi kegiatan pembinaan mental spiritual itu bukan sebuah slogan semata, tetapi itu adalah komitmen sungguh dari pemerintah Provinsi Papua Barat di bawah kepemimpinan Bapak Domingus Mandecan. Bapak Ibu sekalian, peringatan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Injil yang diberitakan adalah kabar kasih dan damai. Maka kita sebagai masyarakat Ondama, sebagai warga Papua Barat, wajib menjaga kehidupan yang saling menghargai, saling menopang, dan tidak mudah terpecah oleh isu-isu perbedaan. Sebab sesungguhnya kekuatan kita ada pada persatuan di tengah-tengah keberagaman itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, sebagai Gubernur Papua Barat, saya ingin menyampaikan rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Ondama yang dengan setia terus merawat sejarah, terus berkomitmen merawat nilai-nilai dan budaya lokal yang diwujudkan dengan terpeliharanya situs-situs keagamaan yang menjadi bukti dan saksi perjalanan 159 tahun Injil di Teluk Ondama. Dalam rangka mempersiapkan perayaan 100 tahun nubuatan Pendeta Ishak Samuel Keine yang akan diperingati pada tanggal 25 Oktober 2025 yang akan datang, dan juga sebagai bentuk kesiapan Ondama menjadi tuan rumah dan nyonya rumah dalam pelaksanaan sidang sinode ke-19 tahun 2027 yang akan datang, maka pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan revitalisasi kawasan Bukit Aitu Mere yang pada hari ini akan kita canangkan bersama. Hal ini menunjukkan bentuk dukungan dan perhatian pemerintah dalam membangun spiritual umat beragama dan pelestarian situs keagamaan yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat, secara khusus di Kabupaten Teluk Ondama. Secara pribadi, saya berterima kasih kepada Forum Kepala Daerah se-Papua Barat dan pihak gereja yang menyetujui penggunaan nama pribadi saya pada tangga naik menuju Batu Inspirasi di kawasan Aitu Mere. Kiranya penamaan tersebut menjadi motivasi kepada generasi muda Papua Barat
khususnya Undama, bahwa buah dari pekabaran Injil dan peradaban telah menghasilkan pemimpin-pemimpin besar di atas tanah Papua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga mengajak seluruh warga untuk tidak melupakan akar sejarah masuknya Injil di Teluk Undama. Kenali dan hayati nilai-nilai Injil yang telah membentuk identitas kita sebagai orang Papua yang takut akan Tuhan, menjunjung tinggi kebenaran, dan hidup dalam kasih serta persaudaraan. Sebagaimana terdapat dalam teks Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat ini menyatakan bahwa kasih itu adalah ciri utama dari orang yang lahir dari Allah dan telah mengenal Injil. Mari kita jadikan semangat Injil sebagai landasan untuk membangun Undama dan Papua Barat secara menyeluruh, bukan hanya dalam infrastruktur fisik, tetapi juga dalam infrastruktur moral, spiritual, sehingga tanah ini menjadi atau benar-benar menjadi tanah yang diberkati. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami berkomitmen, atau pemerintah Provinsi Papua Barat mempunyai komitmen untuk merawat dan melestarikan berbagai situs-situs sejarah sehingga akan diketahui oleh anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu pada kesempatan ini atau bersama rombongan wakil Bapak Gubernur, saya ajak Bapak Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, lalu Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lalu Ibu Pelaksana Tugas Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat, lalu ada Ibu Kepala Biro Kesejahteraan Sosial untuk memastikan jika hari ini ada launching revitalisasi bukit atau kawasan Aitiberi ini, selanjutnya kita akan bekerja bersama-sama untuk menyiapkan seluruh yang diperlukan dalam rangka mempersiapkan Kabupaten Teluk Undama sebagai tuan rumah dan dunia rumah untuk pelaksanaan 1 abad nubuatan Ishak Samuel Keinen, tetapi juga sidang sinode di 2027 yang akan datang. Akhirnya atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat, saya mengucapkan selamat memperingati ulang tahun pekabaran Injil yang ke-159 tahun di Undama, tanah peradaban orang Papua. Tuhan memberkati kita semua, membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Terima kasih. Wakil Gubernur untuk tetap berada di tempat, kita akan melakukan prosesi launching. Kami mohon dengan hormat Ketua GKI Sinode di Tanah Papua yang diwakili oleh Sekretaris Umum Sinode, disilakan untuk tampil ke depan. Wakil Bupati Teluk Undama, Bupati Teluk Undama, Bupati Manokwari Selatan, Dewan Adat Manokwari Selatan, dan DPRK, Ketua Sementara DPRK dipersilakan untuk tampil ke depan dan kita akan melakukan prosesi launching bersama. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan dibunyikannya tombol launching, seruling, dan melepas bergas, Undama siap revitalisasi kawasan Bukit Aitiberi dan Gema Perayaan
satu abad nubuatan Domina Ishak Samuel Kenan 2025 serta sebagai tuan dan nyonya rumah dalam pelaksanaan sidang sinode ke-19 tahun 2027. Bapak Ibu terkasih, disilakan untuk menuju ke lokasi pelepasan balon gas. Dengan lepas balon ini secara resmi di momentum ibadah syukur dan peringatan 159 tahun perkembangan Injil di Pondama, sekaligus kita sama-sama mengawal proses revitalisasi pembangunan kawasan Aitumere Pondama untuk menyongsong satu abad buatan Ishak Samuel Kenan dan sidang sinode ke-19 tahun 2027 yang akan datang dengan melepas balon gas ini secara bersama-sama antara Bupati, Bapak Sekretaris GKI Tanah Papua dan juga kami semua yang ada di depan. Kami lepas ini secara bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita